Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenator yang memimpin presentasi kali ini tentang manajemen inovasi pada perusahaan transportasi. Sebelum beranjak ke tahap penyampaian materi, alangkah baiknya izinkan saya memperkenalkan kelompok 1. Yang pertama yaitu ada Saudari Renita Hermawan, Saudara Dimas Septiawan, Saudari Rizky Katri Afriani, lalu yang terakhir yaitu Yuwinda. Nah, untuk mempersingkat waktu, pemateri pertama itu akan dibawakan oleh Saudari Yuwinda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Definisi inovasi. Inovasi menjadi kalimat sakral dalam kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa, baik di level mikroekonomi atau koperasi hingga level makroekonomi negara. Di level korporasi, jargon inovasi atau disebut mati selalu didengungkan untuk menginspiring para karyawan dan profesional untuk berkreasi serta menghasilkan nilai tambah yang ekonomis, baik dari sisi produk atau jasa, proses, hingga sistem manajemen. Nilai tambah yang dimaksud dalam hal ini tidak sekedar efisien, efektif, dan produktif, sebagaimana jargon 30 tahun yang lalu di dalam era 80-an, tetapi meliputi juga hal-hal yang berhubungan dengan sinergi, kolaborasi, kompetisi, hingga metode berkompetisi. Di level makro atau negara diukur dalam ranking GCI atau disebut Global Competitiveness Index. Bisa meningkat dengan tujuan mendatangkan investasi asing yang meningkatkan surplus neraca perdagangan antar negara hingga meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Bila penemuan innovation bisa dimaknai sebagai penciptaan konsep atau teknologi baru yang terjadi secara kebetulan atau trial error dengan tujuan memenuhi suatu perbaikan berkelanjutan, maka inovasi memiliki beragam definisi tergantung dari sudut pandang bidang kajian. Terus, next. Mengapa inovasi dibutuhkan? Sejarah dari negara-negara maju telah membuktikan pentingnya inovasi. Tingkat inovasi sangatlah berhubungan dengan kemampuan daya saing negara, di mana peran SDM pendidikan yang kreatif sangat penting dalam menumbuhkan daya saing tersebut. Peningkatan daya saing tersebut ujung-ujungnya akan menentukan kemakmuran suatu bangsa. Sebagai contoh, setelah dibom atom Amerika Serikat saat Perang Dunia Kedua, Kaisar Jepang mengirim ribuan calon mahasiswanya untuk belajar ke seluruh penjuru dunia. Setelah pulang dari studinya, mereka difasilitasi untuk mendirikan industri yang akan menjadi industri kelas dunia. Kini, Jepang menjadi negara yang di mana 6 dari 10 merek otomotif dunia terbesar berasal. Hingga kini Jepang pada tahun 2017 sampai 2018 menduduki peringkat ke-9 pada GCI atau disebut Global Competitiveness Index dengan tingkat kemakmuran GBP USD 4.880 bilion serta hampir 5 kali GDP Indonesia di tahun yang sama. Contoh lain adalah Korea Selatan. Di era tahun 50-an, Korea Selatan bukanlah negara makmur dan berkelas dunia, tetap berkat dendam positifnya terhadap Jepang. Jiwa yang disiplin, kreatif, dan inovatif. SDM-nya mampu melahirkan produk dengan merek dunia seperti Hyundai di bidang otomotif, serta LG dan Samsung di bidang elektronik. Next. Peran triple helix plus ABGS. Triple helix disingkat ABG
Academician Business Government, yang dinamai juga Travel Helix Plus dengan menambahkan komponen society atau disebut S. Kolaborasi ABGS ini memegang kompetensi inti masing-masing, di mana jika kompetensi-kompetensi mereka itu dipadukan, maka akan menghasilkan resultan kompetensi yang ampuh untuk segera bisa mengejar berbagai ketinggian. Ketiga komponen selanjutnya disebut triple helix, disingkat ABG atau Academician Business Government, yang dinamai juga triple helix plus dengan menambahkan komponen society S. Kolaborasi ini memegang kompetensi ini masing-masing, di mana kompetensi mereka itu dipadu-padankan, maka akan menghasilkan resultan yang ampuh untuk segera bisa mengejar berbagai ketinggalan. Next. Manajemen inovasi sebagai tujuan strategis perusahaan atau negara harus dikelola sedemikian rupa sehingga bisa diimplementasikan dan berdampak pada berkelanjutan perusahaan pada level mikro yang secara agregat akan mempengaruhi kesejahteraan serta daya saing negara secara makro. Inovasi adalah kreatif way of life untuk tetap survive dan stabil di area persaingan global. Next. Cara mengelola inovasi. Secara konvensional, inovasi lebih sering dikaitkan dengan proses pengembangan produk baru semata. Karenanya, kita perlu mengembangkan pendekatan komprehensif baru di dalam meredefinisi pengelolaan inovasi yang dilampaui sekadar inovasi produk. Melalui kerangka inovasi terpadu sebagai suatu pendekatan penyeluruhan yang mencakup konsep manajemen inovasi. Next. Faktor mendorong inovasi. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, efektivitas. Yang ketiga, net and when. Yang pertama, efisiensi adalah pencapaian output yang maksimal dengan input terdapat atau bagaimana kita bisa menggunakan input rendah untuk mencapai output tertinggi yang diinginkan. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang terkait dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Dedi dan Ayu Ningtyas 2010 mengemukakan bahwa organisasi sektor tertentu dinilai semakin efisiensi apabila rasio efisiensi cenderung di atas 1. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Sebagai satuan kinerja, efisiensi harus dibandingkan dengan angka acuan tertentu seperti efisiensi periode sebelum atau efisiensi organisasi. Benchmark sektor tertentu lainnya yang menantang. Dengan demikian, efisiensi dapat dikatakan juga bahwa semakin hemat atau sedikit menggunakan sumber daya, maka proses dikatakan semakin efisiensi. Proses yang efisiensi bisa dicapai dengan perbaikan proses sehingga faktor atau jasa menjadi lebih murah, lebih cepat, dan mendukung tingkat produktivitas. Yang kedua, efektivitas. Tingkat pencapaian hasil dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome hasil akhir yang dicapai dengan output aktivitas atau program yang dijalankan agar outcome tercapai. Semakin besar kontribusi output terdapat outcome, mengendalikan semakin efektif struktur organisasi yang tepat sasaran produk atau kegiatan yang dirancang dan implementasikan.
Jika efisiensi berfokus pada output dan proses, maka efektivitas berfokus pada outcome, hasil. Satu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektivitas apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan dengan biaya yang reasonable atau dikatakan spending wisely. Yang terakhir, net and when. Seperti yang dikemukakan oleh Widining Diah dan Aryani pada tahun 2014, suatu perusahaan dikatakan mempunyai keunggulan kompetitif jika dapat menciptakan nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain di dalam industrinya. Fokus dunia bisnis tidak lagi bertumpu pada aset berwujud, namun seperti beralih ke aset tidak berwujud. Data survei yang dilakukan standar Frost 500 lembaga ranting terkemukan yang dilanjutkan sejak tahun 2005. Kemukan telah terjadi pergeseran komposisi nilai korporasi dari yang sifatnya aset fisik ke sifatnya aset tak berwujud yang berupa intelektual kapital SDM. Pergeseran dalam konteks aset ini semakin tidak bisa dikemukakan ke dalam struktur akuntansi, menunjukkan bahwa kualifikasi SDM merupakan aspek output terpenting dalam menemukan kinerja keuangan perusahaan. Arman dan Hermawan 2010. Next. Cara manajemen inovasi. Conlens Management System. Conlens sebagai core complements berperan penting dalam sebuah kesuksesan pelaksanaan inovasi dan perlu adanya manajemen termasuk dalam kerangka pengayaan kualitas pengetahuan inovasi. Dengan menetapkan Conlens Management System, inovasi dan berkembang intuisi, inovasi akan menjadi lebih cepat karena melalui pola siklus Conlens Management, semua pengetahuan dapat terarsip dengan baik serta dapat diakses dengan mudah oleh seluruh anggota. Next. KMS, Conlens Management System. KMS adalah sistem informasi berbasis pengetahuan yang mendukung menciptakan pengaturan dan penyebaran dari pengetahuan bisnis kepada karyawan serta manajemen dari sebuah perusahaan. Dengan adanya dua jenis pengetahuan, yaitu eksplisit dan tacit Conlens, maka diperlukan Conlens Management untuk mengatur mendokumentasian pengetahuan tersebut sehingga dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Metode inovasi. Metode inovasi merupakan ciri khusus dalam melakukan suatu inovasi pada tataran yang luas, sehingga dapat diterapkan melalui berbagai macam bentuk, sektor, dan dimensi. Metode inovasi bertujuan memperbaiki sistem maupun produk yang sudah ada, dengan tujuan menambah nilai dari sistem maupun produk itu sendiri. Metode inovasi yang pertama ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang kedua Scanper, yang ketiga design thinking, yang keempat quality foundation development. ATM. Dengan perintis sebuah bisnis, tidak selamanya harus dimulai dengan menciptakan sebuah produk atau jasa baru yang belum dikenal konsumen. Besarnya persaingan pasar membuat sebagai pelaku usaha memiliki menjadi follower atau pengikut dengan menjalankan peluang bisnis yang telah ada di pasaran. Metode ATM atau diamati, tiru, dan modifikasi itu menjadi salah satu alternatif tepat bagi para pemula agen memperkecil resiko kegagalan dan
perintisnya bisnis. Selanjutnya, Scamper. Scamper dikenalkan pertama kali oleh Alex Asborni, seorang guru pelapor kreativitas pada tahun 1953. Strategis pemikiran ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Bob Eberle 1971 dalam bukunya Scamper, Gamers for Imagination Development. Yang ke materi selanjutnya, design thinking. Perusahaan baik startup maupun korporasi tengah menghadapi masalah multisektoral yang merupakan imbas dari model bisnis yang semakin kompleks, ekspansi yang harus menerus, serta ekosistemnya bisnis semakin besar. Hal ini menurut solusi multidimensi dan memerlukan lebih dari sekedar produk dan jasa yang saat ini. Next, quality pension development adalah pertama kali dikembangkan di negara Jepang pada tahun 1996 oleh Dr. Yuri Akoa. Definisi dari KVD sendiri menurut Dr. Yoji Akoa adalah suatu metode untuk mentransformasikan permintaan dari unsur menjadi sebuah desain quality untuk menyebar evidence for quality dan menyebarkan metode-metode untuk mencapai desain quality ke dalam sistem bagian komponen dan elemen spesifikasi dalam proses manufaktur. Next. Selanjutnya, mengelola kreativitas. Melalui kreativitas, setiap manusia, bahkan negara, menghasilkan sebuah karya yang tidak ternilai. Dahulu kala, kreativitas sering disamakan artinya dengan penemuan atau inovasi. Definisi kreativitas itu sendiri adalah sebuah ide atau gagasan yang mampu membawa perubahan dalam sebuah aktivitas kehidupan. Next. Mengelola kreativitas perusahaan. Kreativitas sangat penting di dalam proses inovasi, karena kreativitas mendorong inovasi untuk membantu perusahaan dalam menjalankan kompetisi bisnis. Mengelola kreativitas perusahaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu satu, sebagian besar perusahaan memiliki tujuan yang sama dalam mengembangkan inovasi, yaitu mereka ingin menghasilkan produk atau jasa yang dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua, ada kreativitas sangat penting di dalam proses inovasi karena kreativitas mendorong inovasi untuk membantu perusahaan dalam menjalankan kompetisi bisnis. Yang ketiga, kreativitas membawa ide-ide inovatif, produk, layanan, dan kepuasan pelanggan yang lebih besar. Yang keempat, pendekatan kreatif akan mendorong kepemimpinan dan membantu hubungan lebih dekat, serta membuat kehidupan lebih memuaskan. Yang kelima, penemuan kreativitas memberikan makna lebih besar terhadap pekerjaan. Dan yang terakhir, yaitu penemuan kreativitas membuka peluang atau kemungkinan baru. Next. Manajemen inovasi pada perusahaan. Sebelum menciptakan inovasi terbaru pada alat transportasi, pada umumnya harus mengutamakan keamanan terlebih dahulu, agar para pemakainya selalu dalam keadaan aman. Manajemen inovasi pada transportasi biasanya sangat sering dilakukan, seperti misalnya transportasi roda 2, yaitu motor, yang biasanya 6-12 bulan pasti meluncurkan tipe motor yang baru. Selain tipe yang baru, biasanya ada fasilitas lebih yang dapat digunakan oleh pengguna lainnya seperti adanya alat untuk mengecas handphone. Next. Manajemen inovasi pada transportasi juga pasti melalui satu tahap perencanaan. Tahap ini dimulai dengan rencana perusahaan untuk membuat inovasi terbaru dalam transportasi yang akan diciptakannya.
Yang kedua yaitu pengawasan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan apakah inovasi terbaru tersebut itu telah sesuai dengan yang sudah direncanakan. Yang ketiga, evaluasi. Tahap ini untuk menilai sejauh mana rencana inovasi tersebut telah berjalan dan inovasi tersebut telah tercapai. Yang terakhir yaitu ada finishing. Finishing, pada tahap ini perusahaan telah menyelesaikan pembuatan inovasi terbaru pada produk transportasi yang akan dipasarkan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lidiana Ayu. Sejarah singkat PT Triangle Motorindo. PT Triangle sebagai agen tunggal pemegang merek Viar produsen sepeda motor di Jakarta. Pertama kali Viar memulai mengenalkan produknya dengan cara impor langsung sepeda motor secara CBU, completely barlap atau utuh. Kemudian membangun pabrik perakitan sendiri pada Desember 2000 di Terboyo Industrial Park Semarang. Selanjutnya, next. Bisa dilihat struktur organisasi dari PT Triangle Motorindo Semarang. Visi PT Triangle Motorindo Semarang yaitu menjadikan Viar sebagai leading brand di bidang otomotif di Indonesia. Misinya menyediakan kendaraan transportasi yang berkualitas dan bergaransi dengan harga yang terjangkau bagi mayoritas penduduk Indonesia. Motor listrik Viar New Q1. Viar New Q1 ini merupakan model terbaru dari seri Q1 yang dikeluarkan oleh Viar untuk lini motor listrik mereka. Motor listrik Viar mengimplementasikan konsep Go Green secara maksimal dengan tanpa emisi, minim polusi udara, efisiensi yang mencapai 90%. Hal tersebut merupakan hasil dari kolaborasi kinerja ECU Viar dengan e-motor Bosch. Next. Latar belakang melakukan inovasi. Latar belakang kenapa Viar membuat produk ini adalah karena sepeda motor sudah bukan menjadi barang mewah di Indonesia. Inilah mengapa minat pasar akan sepeda motor kian naik setiap harinya. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna sepeda motor terbanyak di dunia. Dengan banyaknya penggunaan sepeda motor menjadi penyebab pencemaran lingkungan serta meningkatnya penggunaan bahan bakar minyak bumi. Untuk meminimalisir kekurangan tersebut, Viar Motor mengusung produk unggulan berupa motor listrik. Dengan menggunakan bahan bakar listrik, membuat produk motor ini jauh lebih ramah lingkungan dan efisiensi yang tinggi. Selanjutnya, pemateri yang akan dibawakan oleh Dimas. Selanjutnya, proses manajemen inovasi. Menurut Corporate Manager PT Triangle Motorindo, Deden Gunawan, untuk membuat New VR Q1, perusahaan berkolaborasi dengan penyedia teknologi dan layanan global Bosch. Selain itu, kata Deden, dalam pengembangan dan riset New VR Q1, perusahaannya bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada yang dilakukan sejak tahun 2016. Lebih lanjut, untuk mengembangkan skuter listrik ini dibutuhkan waktu hingga 2 tahun. Pengembangan ini pun dibuat agar mengetahui hal apa saja yang bisa dikembangkan di dalam negeri. New VR Q1 sendiri merupakan hasil kolaborasi antara PT Triangle Motorindo dengan Bosch, di mana
Perusahaan asal Jerman tersebut telah dikenal sebagai pembuat komponen motor listrik sejak 1999. Motor listrik Nuke VR-Q1 ini mengusung sumber daya dari baterai tipe lithium-ion berkapasitas 60 V 20 Ah yang menghasilkan daya sebesar 800 Watt. Dengan baterai ini, konsumen dapat mengisi hingga penuh hanya dalam waktu kurang lebih 5 jam. Dampak positif inovasi pada perusahaan. Dampak positif yang dapat dirasakan oleh perusahaan VR ini adalah citra yang kebangun di masyarakat, di mana salah satu dari citra tersebut adalah bahwa Indonesia mampu membuat motor listrik sendiri, atau bisa dibilang local pride. Lalu untuk dampak negatifnya, perusahaan PT Triangle Motorindo ini, dampak negatif yang dirasakan oleh perusahaan PT Triangle Motorindo ini adalah tingkat penjualannya yang tidak akan sebesar motor-motor biasa, dikarenakan belum terbiasanya masyarakat di luar sana akan produk motor listrik ini. Lalu dampak positif dan negatif kegiatan inovasi ini bagi masyarakat dan lingkungan. Dampak positifnya adalah dengan adanya produk ini, masyarakat dan lingkungan bisa merasakan pengurangan polusi udara dikarenakan VR New Q1 ini mengusung konsep Go Green. Lalu dampak negatifnya adalah penggunaan listrik yang akan jadi lebih tinggi dikarenakan untuk mencas produk ini. Peluang inovasi yang bisa dilaksanakan ke depannya. Inovasi yang bisa dilaksanakan ke depan oleh VR ini adalah dengan cara membuat performa dari motor listrik tersebut bisa setara atau lebih tinggi dari motor yang sekarang yang masih berbahan dasar bensin. Sehingga itu akan membuat masyarakat sadar bahwa sudah terjadinya peralihan zaman di mana bukan lagi motor biasa yang masih memakai bensin, tetapi sekarang sudah menggunakan motor listrik. Kesimpulannya, inovasi adalah suatu ide, produk, metode, dan seterusnya yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru, baik berupa hasil discovery atau invensi yang digunakan untuk tujuan tertentu. Manajemen inovasi merupakan proses mengelola inovasi di suatu perusahaan agar dapat berdaya guna bagi penciptaan keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi perusahaan. Hal ini juga diterapkan oleh VR, merupakan pengembangkan sebuah sepeda motor atau skuter dengan juga bekerja sama dengan perguruan tinggi guna membuatnya menjadi produk yang lebih baik dari para pesaingnya. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.